Bismillahirrahmanirrahim. 2 hari menuju keberangkatan ke Tanah Suci, yakni tanggal 11 Februari 2016 nanti, inilah persiapan Julia Perez. Ya, Jupe kini tengah bersiap-siap dengan segala yang berkaitan dengan ibadah umrohnya, termasuk urusan busana muslim yang tertutup. Kepada tim Intens, Jupe pun memamerkan busana-busana muslimnya yang akan ia bawa nanti. 4 potong busana hijab yang diperlihatkan Jupe nyatanya merupakan pemberian dari salah seorang sahabatnya. Hadiah busana hijab ini membuat Jupe bahagia setengah mati lantaran dirinya sendiri tengah kebingungan soal busana hijab yang bakal dikenakan saat menjalani ibadah umroh nanti. Maka seperti inilah kebahagiaan Jupe saat menunjukkan busana hijab yang bakal dikenakan saat berziarah ke Tanah Suci nanti. Ini mah rezeki janda soleha bener, saya kagak bohong. Saya baru aja, ini cuma di spesial di Intens saya kasih unjuk. Saya dapat berkah, saya dapat hadiah. Kena bagus-bagus banget. Ada 4, Anissa Hasibuan. Kasih hadiah. Subhanallah, bagus-bagus banget. Saya sampai mau nangis. Juga dikasih juga ini buat apa namanya? Buat umrohnya tuh. Baju-baju saya. Subhanallah, saya dikasih. Saya ini dikasih bagus-bagus banget dari Kak Anissa. Saya senang. Udah saya memang lagi perekonomian lagi ya sulit gitu ya. Terus sekarang dapat hadiah, senang banget. Ini dapat ini juga nih. Tunjukin deh buat spesial di kalian doang ini sebelum nunjukin ke siapa-siapa. Tuh. Bagus kan? Ini super keren. Ya jujur ya. Ya sebenarnya sih kalau kita mau menghadap ke Allah sesimpel mungkin ya. Tapi saya ngerasa kayaknya saya kalau menghadap pacarnya kayak cakep, pakai parfum, wangi, cantik, beli ini beli itu. Jadi saya ya agak ganjen gitu. Saya tuh tipe orang yang Tuhan saya pengen bener-bener pengen cantik ketemu Tuhan gitu. Jadi dan ini memang rasa dimana yang saya beruntung banget dikasih mukena juga cantik banget kan. Ini bawahannya. Aku mana? Ntar pakai ninja. Jadi nanti ada ninjanya ini. Nah, begini dah modelnya. Bagus kan? Subhanallah dah ya. Jadi gue paling cakep nanti sana. Dan nggak berlebihan. Dengan iman dan lembut sabda. Terbang ke Tanah Suci pada tanggal 11 Februari nanti, otomatis Jupe pun tidak bisa memperingati hari kasih sayang atau Valentine di tanah air. Rasanya hari Valentine Jupe kali ini kurang lengkap lantaran ketiadaan kekasih yang menemani dirinya pasca bercerai dari Gaston. Walau begitu, perjalanan umroh kali ini begitu dimanfaatkan Jupe untuk berdoa secara khusyuk agar segera diberikan jodoh. Lantas benarkah Jupe berharap sepulang umroh langsung segera melepas status jandanya? Benarkah Jupe ingin mencari pendamping hidup dari kalangan ustadz? Ketika kita punya kekasih itu beda. Berjuang sendiri dengan berjuang bersama kekasih itu memang beda, itu fakta. Tapi buat saya sudah melewati selama 2 tahun tanpa kekasih pun aku masih kuat gitu. Ya semoga saja di 2016 ini ketika saya lagi perjuangan saya ini mudah-mudahan ada seseorang lelaki yang mau berjuang bersama saya, yang mengerti bahwa everything's gonna be okay. Ya kalau deket-deket aja sih banyak yang deket-deketin aku, yang model A, B, C, Z ada, yang deketin aku ada. Dan akunya juga mulai ngobrol-ngobrol, sudah ngobrol. Tapi bener-bener jatuh hati aku belum ada. Belum. Aku juga bingung ya. Ini kayaknya sih. Iya aku juga bingung, capek iya ya. Iya kan lagi apa lu aja di pacar gua. Setia dan juga setia satu ya. Satu lagi, ini yang paling penting di atas setia. Iman, dia satu iman sama aku.
Karena selama aku punya pasangan hidup, aku belum pernah yang namanya sholat bareng, ngaji bareng. Yang pasti jangan pemain bola lagi. Berarti Ustadz? Nggak, jengong. Berat kalau Ustadz. Kenapa saya bilang berat? Mohon maaf banget. Mohon maaf. Pekerjaan saya ngelawak-ngelawak kayak begini gitu. Dengan iman dalam dosa. Meninggalkan segala persiapan dan harapan Jupe, maka inilah kisah penyanyi Judika yang tengah berbahagia menyambut kehadiran anak keduanya, Judeo Volante Sihotang yang lahir pada tanggal 6 Februari kemarin. Kebahagiaan Judika ini bertambah sempurna lantaran dirinya pun terpilih sebagai salah satu coach di ajang pencarian bakat The Voice Indonesia yang akan segera hadir di layar kaca RCTI. Tapi di balik kebahagiaan Judika dengan kehadiran anak keduanya yang berjenis kelamin laki-laki itu, ternyata putri sulungnya Cleo terbakar cemburu atas kehadiran sang adik. Lantas seperti apa dan bagaimana Judika membujuk Cleo agar bisa bermain dan tak marah saat dirinya menggendong Judeo? Pemirsa, kita baru sampai dari rumah sakit setelah 3 hari, nggak nyampe 3 hari sih, 2 hari di rumah sakit. Tanggal 6 dini hari itu mama Cleo bangunin aku gitu, "Pah, agak mules," gitu. Terus nyampe di rumah sakit jam 5-an, beres-beres, terus dicek udah bukan 4. Jadi udah bukan 4 ternyata. Terus habis itu ditungguin kontrak. Jam 6.47 udah lahir. Dan ya aku juga ternyata nggak takut darah. Awalnya gue pikir gue takut gitu karena nggak pernah kan sebelumnya. Yang Cleo dulu kan nggak bisa nemenin. Jadi kalau ngelihat di film-film apa di berita gitu, video gitu kan kayaknya aduh serem. Nah, ternyata pas aku nemenin udah ikutin prosesinya semua prosesnya, terus lihat bayinya keluar, aduh serem juga, cuman nggak takut gitu loh. Malah aku minta gunting hari-harinya gitu. Namanya Judeo Volante Sihotang. Di tengah kebahagiaan atas kehadiran anak kedua, Judika pun tetap fokus mempersiapkan diri untuk duduk sebagai coach di ajang pencarian bakat The Voice Indonesia. Segala persiapan telah dimatangkan dan penyanyi jebolan Indonesia Idol ini begitu antusias untuk tampil di acara The Voice Indonesia bersama para coach lainnya seperti Agnes Mo, Ari Lasso, serta Kakak Sleng. The Voice ini kan acara adaptasi dari luar ya, yang memang happening gitu. Dan buat aku salah satu yang aku sukai dari program ini adalah konsepnya. Konsep blind audition itu salah satu yang paling menarik buat aku. Dimana kita memilih seorang yang masuk di tim kita gitu. Itu adalah orang yang kita kenal melalui suara aja. Kita nggak tahu fisiknya, kita nggak tahu dia nyanyi di mana, kayak bagaimana gitu. Lebih selektif banget. Kriteria suara apa yang kita ini, karena suara bagus itu di Indonesia banyak banget gitu. Akhirnya ya itu. Kalau aku pribadi adalah buat gue penyanyi yang gue akan mau kerja sama saat gue pencet, gue lolosin di audisi adalah penyanyi yang bisa menyampaikan lagu dengan caranya dia, gitu, dengan suaranya. Ini saya akan mencari suara terbaik. Saya Ari Lasso, Coach The Voice. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Jangan pergi, jangan lari, janganlah berhenti, tetap teguh aku.